Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan lagi materi mengenai sejarah matematika Cina, di mana materi ini sebelumnya dijelaskan oleh Tesi Muharnida. Selanjutnya saya akan mengulas sedikit mengenai sejarah matematika Cina. Pertama yaitu mengenai sejarah perkembangan matematika pada zaman Cina. Matematika Cina itu permulaannya adalah berlainan bila dibandingkan dengan yang berasal dari belahan dunia lainnya, sehingga cukup masuk akal bila dianggap sebagai hasil pengembangan yang mandiri. Jadi sebelumnya itu matematika Cina itu sangat berbeda dengan matematika bangsa lainnya, di mana tulisan matematika yang dianggap tertua dari Cina itu adalah Kos Pei Xuanqiang. Di mana Chou Pei Xuanqiang itu berangkat pada tahun antara 1200 sebelum Masehi sampai dengan 100 sebelum Masehi. Meskipun angkanya itu pada tahun 3000 sebelum Masehi, itu juga di mana itu cukup masuk akal. Selanjutnya, hal yang menjadi catatan khusus dari penggunaan matematika Cina ini adalah sistem notasi posisional, di mana itu bilangan desimal yang disebut juga dengan bilangan batang. Bilangan batang di mana sandi-sandi yang berbeda digunakan untuk bilangan-bilangan antara 1 dan 10. Dan sandi-sandi lainnya itu sebagai perpangkatan dari sepuluhan. Bilangan 1, 2, 3 itu ditulis menggunakan lambang untuk 1 diikuti oleh lambang untuk 100, kemudian lambang untuk 2 diikuti lambang untuk 10, dan begitu juga dengan lambang untuk 3. Selanjutnya, bilangan batang memungkinkan penyajian bilangan sebesar yang diinginkan dan memungkinkan perhitungan yang dilakukan pada suampan atau sampoa. Ini beberapa sampoa pada masa itu, yaitu sampoa klasik, sampoa modern. Selanjutnya itu ada sampoa klasik, ada juga sempoa modern, bentuknya seperti itu, di mana perbedaannya nanti sempoa klasik dan sempoa modern itu saya sebutkan salah satunya, itu sempoa besar dan berat, itu pada sempoa klasik, sedangkan pada sempoa modern itu sempoanya kecil dan ringan, dan banyak lagi perbedaannya, dapat rekan-rekan sekalian melihatnya atau ibu juga. Selanjutnya, di mana Cina itu merupakan salah satu negara di Asia Timur yang terkenal akan pendidikannya yang sangat maju. Dan hasil budaya Cina tersebut menjadi bukti betapa hebatnya matematikawan Cina yang telah membuat perhitungan untuk menentukan jarak, mengukur besar sudut dan bahan yang digunakan sehingga tembok itu kokoh hingga saat ini, yaitu tembok Cina yang dapat kita lihat. Ini gambar dari tembok raksasa Cina. Selanjutnya, sistem numerasi Cina. Matematikawan Cina kuno menemukan sistem notasi posisional yang disebut dengan root numeral atau bilangan batang. Seperti pada gambar itu gambar root numeral. Selanjutnya, ketika matematikawan itu akan melakukan perhitungan, mereka menggunakan batang bambu kecil yang disusun untuk mewakili angka 1 sampai 9. Dia menggunakan bambu kecil untuk perhitungan angka 1 sampai dengan angka 9. Selanjutnya, sistem bilangan yang dinamakan bilangan Zhuhou dalam istilah Cina. Selanjutnya, sistem bilangan itu belum memiliki simbol 0. Apabila mereka menggunakan batang, maka mereka akan memberikan ruang kosong yang menunjukkan itu adalah simbol dari angka 0.
Dan juga selain root numeral, bangsa Cina mengenal sistem bilangan dengan menggunakan lambang Cina. Seperti ini adalah lambang dari bilangan Cina, itu lambangan bilangan sekarang. Lambang bilangan Cina dengan lambang bilangan sekarang. Ini adalah lambang dari bilangan Cina, itu lambang bilangan sekarang, dapat teman lihat. Selanjutnya, tokoh-tokoh matematikawan pada zaman Cina. Yang pertama itu ada Zhang Heng. Selanjutnya Zhu Chongzi. Itu ada Qin Shi Huang. Dan ada Liu Hui. Dan juga Zhu Ziji. Saya akan jelaskan sedikit mengenai tokoh matematikawan Cina itu. Yang pertama Zhang Heng, dia itu dilahirkan tahun 78 Masehi di Kabupaten Nanyang, Provinsi Henan, Tiongkok Tengah, dan meninggal pada tahun 139 Masehi di Luoyang, yaitu di Cina. Selanjutnya Zhu Chongzi itu lahir di kota Jiangkang atau kota Nanjing pada tahun 429. Dan juga Qin Shi Huang, dia itu Qin Shi Huang itu dilahirkan dengan nama Ying Zheng dan juga dipanggil dengan Shi Huang. Dia Shi Huangdi yang artinya adalah kaisar pertama, yaitu raja dari negara Qin dari tahun 247 sebelum Masehi sampai 221 sebelum Masehi. Tokoh selanjutnya yaitu Liu Hui. Liu Hui ini matematikawan terbaik pada masa Cina kuno. Ia tinggal di negara Cao Wei. Dia adalah keturunan dari Marquis of Zhejiang pada masa dinasti Han. Selanjutnya itu tentang Zhu Ziji. Zhu Ziji ini lebih dikenal sebagai Zhu Ziji. Ialah ahli matematikawan pada zaman Shang. Diperkirakan lahir pada tahun 1260-an. Jadi Zhu Ziji ini lahir pada tahun 1260-an dan meninggal sekitar tahun 1320. Baiklah, itu materi mengenai sejarah matematika Cina yang telah saya sampaikan. Jika ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.